Surabaya semua untuk menikmati mie sedap, tapi dengan experience yang berbeda. Di sini ada ini saya pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Nggak ada lagi dong. Mie sedap ini memang pilihan. Komunikasi dua arah diadakan pada hari ini sekaligus merayakan ulang tahun Inkindo Jawa Timur yang ke-43. Alhamdulillah Inkindo Jawa Timur saat ini masih merupakan DPP yang teraktif terbaik dari anggota Inkindo secara keseluruhan, DPP provinsi yang terbaik lah. Kita berharap tentunya dari pengurus nasional Inkindo Jawa Timur makin maju, makin solid, makin menjadi yang terdepan kayak Yamaha lah. Terima kasih. Oke. sorry. Rekan-rekan vendor semuanya mendukung di dalam kegiatan HUT ke-43 dan Forum Anggota Inkindo Jawa Timur 2025. Anggota Inkindo ini adalah asosiasi badan usaha konsultan, jadi perusahaan konsultan di Jawa Timur ya. Ya, kita bagian dari nasional dan ini adalah fora sekaligus kita HUT ke-43 tahun. Tadi dihadiri Pak Gubernur, kita punya misi untuk bagaimana agar para pengusaha konsultan itu menjadi tuan rumah di Jawa Timur. Jangan sampai APBD lebih banyak dinikmati oleh konsultan-konsultan yang berada di luar Jawa Timur. Makanya kita perlu mendorong ke Pak Wagub agar dibuatkan perda atau pergub yang memberdayakan teman-teman di Jawa Timur. Sehingga Pak Kue Jawa Timur kita nikmati di Jawa Timur. Kita bukan menutup peluang-peluang teman-teman di luar Jawa Timur ya, karena ini kita ke APBD. Nah, kalau ada beberapa keahlian-keahlian yang mungkin belum ada di Jawa Timur, inilah kita nanti mengundang teman-teman Jawa Timur. Hari ulang tahun ke-43 DPP Inkindo Jawa Timur gelar seminar nasional sehari. Surabaya The Royal Indonesia TV, DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo, Jawa Timur peringati hari ulang tahun ke-43 sekaligus menggelar seminar nasional sehari dengan tema membangun tata kelola usaha konsultasi yang kuat, akuntabel, berdaya saing, dan manajemen resiko suatu proyek, di Hotel Mercure Surabaya. Tanggal 2 Desember tahun 2025 acara ini bertujuan untuk membangun tata kelola usaha konsultasi yang kuat, profesional, akuntabel, dan berdaya saing. Ketua Inkindo Jawa Timur, Irwan Susilo saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, seminar ini akan membahas topik-topik penting seperti identifikasi dan mitigasi resiko, perencanaan strategi, dan implementasi sistem manajemen mutu. Para peserta akan mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana mengelola resiko proyek dan meningkatkan kualitas layanan konsultasi. Inkindo Jawa Timur juga telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan konsultasi, seperti pelatihan SIMAP dan penataran kode etik dan tata laku keprofesian. Dengan terselenggaranya acara ini, Inkindo Jawa Timur berharap seluruh konsultan dapat semakin solid, adaptif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya.
Cok Santoso. Tentu teman-teman media juga harus hati-hati melihatnya. Tidak semestinya kalau misalnya molor itu mesti bermasalah, enggak. Karena kadang-kadang kan kita musim penghujan, ada musim, ada sebagainya. Ini tidak selesai karena itu. Nah, harus dilihat apakah dia tidak selesai karena memang keterlambatan yang terkait dengan teknis atau yang ini. Nah, nanti PPK bisa mengambil kesimpulan apakah ini dihentikan atau diberi perpanjangan. Nah, itu yang harus digali kalau misalnya ada hal, kalau teman-teman menjumpai kondisi di lapangan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau dari kegiatan-kegiatan yang kita amati, memang dari laporan-laporan ada beberapa yang teman-teman menanyakan bagaimana terkait dengan tadi itu akhir tahun itu istilahnya itu kontrak kritis ya. Kontrak kritis ini adalah kontrak yang berakhir, yang mendekati Desember akhir ini. Ada yang harus ada perpanjangan, apa yang diputus kontrak dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa teman yang memang meminta informasi seperti itu, artinya kan berarti ada yang terjadi. Tapi sepertinya kalau yang rutin-rutin mestinya kecil-kecil mestinya harus selesai lah gitu ya. Nah, kalau yang gede-gede barangkali ada kendala-kendala masalah hujan dan sebagainya. Nah, ini nanti tinggal kebijakan PPK. Nah, karena kita juga sosialisasi juga ada peraturan yang terkait dengan itu juga. Saya lupa peraturannya karena baru muncul kemarin. Surat edaran dari Kementerian Keuangan itu ya, terkait dengan penarikan itu. 2026 kita berharap bahwa tadi kita mendorong agar pemerintah provinsi menginisiasi untuk perda atau pergub tadi itu. Kalau perda memang agak panjang ya, karena menyangkut dewan. Kalau pergub kan sebenarnya lebih simpel. Kita harapannya itu kan tujuannya apa? Agar APBD Jawa Timur bisa dioptimalkan untuk teman-teman berputarnya di daerah juga. Kalau di APBN silakanlah, ada konsultan dari Jakarta, dari luar Jawa, dari ini. Kita tidak menutup itu karena semua yang namanya orang cari kerja kan. Nah, tapi yang Jawa Timur ya kalau bisa lokal dulu dinikmati. Ini harapannya seperti itu, nanti bisa dijalankan oleh Pak Wagub tadi. Nah. Baik, terima kasih Bapak. Jadi hasil yang kita terima itu sebenarnya hanya 20% usaha kita. Tapi usaha yang paling penting ya, importantnya, yang 80% itu not important ini. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang masalahnya kan bagaimana kita menggunakan yang 20% ini agar kita mendapatkan 80% itu secara optimal gitu ya. Next. Nah, apa 20% ini? Nah, nanti akan kita coba cek. Next. Nah, tadi kita masih pakai Pareto lagi. Jadi
effort atau usaha kita yang menghasilkan hasil kita itu sebenarnya hanya ditentukan oleh 20% dari usaha kita yang paling utama. Kesibukan kita itu banyak yang tidak jelas, pilih dan sebagainya, dan hanya 20% kegiatan kita yang utama kita itulah yang menghasilkan 80% dari hasil yang kita terima. Ini yang pertama adalah pengantar, kemudian kedua Pareto, kemudian yang ketiga adalah mental block, kemudian adalah temuan kasus jasa konsultan, dan juga masih belajar bersama-sama. Jadi mohon maaf kalau nanti mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, saran, kritik dan apapun kami terima dengan senang hati, dan kita sama-sama belajar. Saya akan menyampaikan terkait dengan mitigasi kasus hukum dan perselisihan pekerjaan melalui implementasi sistem manajemen hukum dan anti penyuapan. Saya juga mohon izin, di sini ada banyak pakar hukum. Tadi ada Pak Ketua, Pak Ketum juga itu adalah master hukum. Kemudian tadi ada Pak Ketua DPP Jateng itu juga pakarnya hukum. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian juga sangat mendalami masalah hukum. Tapi kadang kondisi itu tidak memungkinkan kita untuk tidak terulang lagi, karena kita harus melakukan hal yang sama. Lanjut. Risiko bisnis dan manajemen risiko untuk jasa konstruksi, pelaksanaan konstruksi. Jadi ini materi yang diminta oleh DPP. Bapak Ibu Presiden